Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Sabdo Pahlawan Naga Janji di akhir tahun. Fenomena alam, fenomena sosial yang terjadi di Nusantara tidak bisa dilepaskan terhadap kisah-kisah masa lalu yang biasanya dikaitkan dengan fenomena yang terjadi pada masa kini. Kita tidak bisa pungkiri bahwa sebagian cerita itu ada yang cocok dengan kondisi pada zaman modern ini. Akhlak yang dahulu terjaga sekarang mulai memudar karena pengaruh budaya asing yang terus merusak generasi muda kita. Kebebasan yang tidak terkontrol, wabah penyakit, dan bencana alam yang bertubi-tubi menguji kita. Dari wabah COVID-19, banjir, gempa bumi, tanah longsor, bahkan di akhir tahun ini kita dikejutkan dengan meletusnya Gunung Semeru. Bencana-bencana tersebut sudah merenggut korban yang tidak sedikit. Jika kita mengingat tentang kisah yang penuh dengan filsafat, ajaran moral dan toleransi, kita pasti teringat tentang kisah Syekh Subakir dan Sabdo Pahlawan yang sudah sangat termasyhur tersebut. Dari kisah ini kita bisa ambil pelajaran berharga tentang musyawarah yang terjadi antara ulama, penyebar agama Islam, dan tokoh yang dianggap mempresentasikan penguasa atau penjaga tanah Jawa yang berusaha mempertahankan adat, budaya, dan agama yang terlebih dahulu ada di tanah Jawa. Dalam kisah itu diceritakan bagaimana Sabdo Pahlawan, sang penjaga tanah Jawa, memberikan kesempatan kepada Syekh Subakir untuk menyebarkan ajaran Islam, tetapi dengan syarat yang harus dipatuhi. Kisah ini diawali dengan munculnya sosok ulama dari Persia yang datang ke Pulau Jawa. Dialah Syekh Subakir yang diutus untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Syekh Subakir kemudian bertemu dengan Sabdo Pahlawan, lalu keduanya beradu kesaktian dan akhirnya membuat sebuah perjanjian. Kisah dari tanah Jawa ini konon tertera dalam tulisan lontar kuno yang diperkirakan ditulis oleh Kanjeng Sunan Derajat atau setidak-tidaknya oleh murid atau pengikutnya. Dikisahkan, konon ada semacam perjanjian antara Sabdo Pahlawan sebagai pamomong atau dahyang gaib tanah Jawa dengan Syekh Subakir sebagai penyebar agama Islam generasi awal di Tatar Jawa. Tanah Jawa pada masa itu terkenal sangat angker dan masih berupa hutan belantara, sehingga dalam pengaruh mistis tanah Jawa begitu kuat karena banyak jin dan setan menghuni di setiap sudut tanah Jawa. Hal tersebut dikisahkan dalam kitab Musarar. Kedatangan Syekh Subakir ke tanah Jawa atas perintah Sultan Turki saat itu, yaitu Sultan Muhammad I. Kala itu Sultan Muhammad I bermimpi mendapatkan perintah untuk menyebarkan dakwah Islamiyah ke tanah Jawa. Mubaliknya haruslah berjumlah 9 orang. Jika ada yang pulang atau wafat, maka akan digantikan oleh ulama lain, asal jumlahnya tetap 9. Sultan Muhammad I memerintahkan seorang yang terkenal alim, seorang ahli ekologi lingkungan, dan ahli bahasa yang dapat memahami berbagai macam bahasa, termasuk bahasa jin. Dia juga seorang ahli ruqyah yang memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan dunia gaib, serta memiliki keahlian dalam membabat tanah yang angker. Dialah Syekh Subakir yang memiliki nama asli Syekh Tambu Ali bin Syekh Bakir, berasal dari tanah Persia atau yang sekarang lebih dikenal dengan nama negara Iran. Syekh Subakir diutus secara khusus untuk menangani masalah-masalah gaib dan spiritual yang dinilai telah menjadi penghalang diterimanya Islam oleh masyarakat Jawa ketika itu. Konon, Syekh Subakir membawa batu hitam dari Arab yang telah diraja. Lalu batu dengan nama Raja Aji Kalacakra tersebut dipasangkan di tengah-tengah tanah Jawa, yaitu di puncak Gunung Tidar di Magelang. Gunung Tidar dipercaya sebagai titik sentral atau pakunya tanah Jawa. Akibat dari kekuatan gaib suci
yang dimunculkan oleh batu hitam tersebut menimbulkan gejolak yang sangat luar biasa. Makhluk halus yang masih hidup pun mengungsi ke lautan. Bahkan sebagian ada yang mati akibat hawa panas. Kegegeran di dunia gaib ini pun mengusik Ki Semar Badranaya alias Sabdo Palon atau Sang Dayang Tanah Jawa yang sudah 9.000 tahun bersemayam di puncak Gunung Tidar. Sabdo Palon keluar mencari sebab timbulnya hawa panas bagi bangsa jin dan lembut itu. Sabdo Palon lalu berhadapan dengan Syekh Subakir. Sabdo Palon pun menanyakan maksud pemasangan batu hitam tersebut. Syekh Subakir mengatakan penancapan batu hitam itu untuk mengusir bangsa jin dan lembut yang mengganggu upaya penyebaran ajaran Islam di tanah Jawa oleh para ulama utusan Khalifat Turki Utsmaniyah. Setelah terjadi perdebatan, mereka pun segera langsung mengadu kesaktian. Konon pertempuran antara keduanya terjadi selama 40 hari 40 malam. Syekh Subakir ternyata bukan orang sembarangan yang tidak mudah untuk dikalahkan. Akhirnya Ki Semar Badranaya pun menawarkan sebuah perundingan kepada Syekh Subakir. Sabdo Palon mempersilahkan Syekh Subakir menyebarkan Islam di tanah Jawa, namun dengan sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Jika tidak dipenuhi, maka Sabdo Palon mengancam akan membuat goro-goro di masa yang akan datang. Syekh Subakir pun menyetujuinya. Syarat yang pertama, jangan ada pemaksaan agama, dharma, atau kepercayaan. Kedua, jika hendak membuat bangunan tempat pemujaan atau ngibadah, buatlah yang wangun. Bangunan yang luarnya nampak cakra atau gaya Hindu Jawa, walaupun isi dalamnya adalah Islam. Ketiga, jika mendirikan kerajaan Islam, maka ratu yang pertama harus dari anak campuran. Maksud campuran adalah jika bapaknya Hindu, maka ibunya Islam. Jika bapaknya Islam, maka ibunya harus Hindu. Yang keempat, jangan jadikan wong Jawa berubah menjadi orang Arab atau Persia. Biarkan mereka tetap menjadi orang Jawa dengan kebudayaan Jawa walaupun agamanya Islam. Karena agama adalah dharma, yaitu lelaku hidup atau budi pekerti. Hati-hati jika sampai orang Jawa hilang Jawanya, hilang kepribadiannya, hilang budi pekertinya yang adiluhu, maka Sabdo Palon akan datang lagi. Ingat, 500 tahun lagi jika syarat-syarat ini diabaikan oleh Syekh Subakir, maka Sabdo Palon akan muncul dan membuat goro-goro.